apa substansinya di balik nama tersebut? Dia kan hanya memuji nama-nama Allah. Senang nggak Tuhan? Kalau manusia belum mampu menemui yang dibalik nama Allah, dia menyebut, memuji, pasti senang Tuhan ya. Pasti Tuhan akan memberi jalan kepada mereka. Apakah patung itu syirik atau tidak? Kan larinya ke situ jadinya kan. Tergantung menyikapinya kan gitu loh. Contoh, syirik itu apa? Kan gitu dulu tuh pertanyaannya. Apakah syirik itu hanya menyerupakan Tuhan? Karena menyekutukan itu bahasa yang belum bisa banyak dimengerti loh ini. Kayak mengerti, menyekutukan. Tapi kadang-kadang juga nggak ngerti loh ini. Menyekutukan itu apa? Menyerupakan. Apa bentuk persis. Nah gitu loh. Karena setahu saya gini, bahasa-bahasa syirik ya itu gini. Misalnya saya minum obat, misalnya seperti itu. Bodrek. Ketika minum bodrek, saya sembuh kepala saya dari pening. Nah itu kan menyekutukan Tuhan dengan bodrek. Nah tidak hanya patung toh itu. Tapi kalau dibalas misalnya seperti ini, lantaran saya minum obat bodrek, kepala pening saya disembuhkan oleh Allah. Nah itu kan topar kotop itu. Tidak syirik namanya itu. Nah ya toh. Ini loh permasalahan-permasalahan ini ketika hanya dilihat dari kita melihat tulisan saja tanpa memberi pemahaman yang baik dan benar, maka judulnya juga syirik. Ngombe bodrek syirik, disuntik dokter Paiman sembuh ya syirik, kan gitu judulnya. Makan nasi kenyang ya syirik, kan gitu jadinya. Menyekutukan nasi dengan Tuhan. Nah, ini repot loh, ini repot. Jadi pengertian syirik itu ya harus kita pahami dengan bahasa-bahasa di mana kita bismillah artinya membersamakan Allah di dalam semua kegiatan itu. Membersamakan kan ada kata bismillah, bismi dengan nama Allah atau dengan nama Allah kan gitu. Dan nama Allah itu siapa kan gitu kan? Dan nama Allah ya Allah itu sendiri, masuk dengan nama Allah siapa kan gitu pertanyaannya. Tapi kalau disandingkan dengan permasalahan-permasalahan patung misalnya, dengan bodrek misalnya, dengan dokter penyuntik atau dengan makanan, kan jadi kacau ini. Kalau sampai dipisahkan. Iya, ya. Apakah patung itu syirik? Nah, Ya, monggo. apa juga apakah keris itu syirik? Kan begitu juga judulnya. Iya, karena kan itu sama-sama benda kan gitu kalau di itu. Nah, karena ada kalimat bismillah dengan nama Allah, maka semuanya adalah tidak syirik, kan gitu. Mengikutkan itu. Contohnya ada keris ya toh. Ada orang sakit. Ditempeli keris ini dia langsung sembuh. Musyrik tidak itu. Jawabnya adalah musyrik karena ninggal Allah tadi. Tetapi kalau ngangkat keris tempelnya batu wah lantaran keris ini sembuh karena Allah. Nah, tidak musyrik toh. Karena Allah itu membuat Rasulullah itu ada dua. Kalau kita di Quran ini cerita ngaji di Quran ya kira-kira ya kita orang pintar ini itu ada Ahmad di Quran itu ada Muhammad. Kalau orang di yang lainnya mesti ngomongnya gini, Muhammad dan Ahmad itu sama-sama namanya Nabi Muhammad kan gitu toh. Umumnya. Tapi kita kembali ke terjemahan yang baik dan benar secara bahasa Indonesia. Ahmad itu adalah kata benda. Artinya apa? Sesuatu yang terpuji. Muhammad itu kata ganti orang. Artinya orang yang terpuji. Gitu loh. Nah,
Jadi bisa saja apa saja yang diutus Allah untuk kita, berarti yang terpuji itu adalah yang diutus. Maka di dalam saatnya orang Islam, saya kembalikan orang Islam ya, itu yang terlupakan adalah syahadat Rasul. Yang terlupakan adalah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan, dan saya bersaksi, syahidun itu tidak hanya bersaksi saja loh. Syahidun itu bersungguh-sungguh atau sepenuh hati. Nah, sesungguhnya kan gitu. Muhammad Rasulullah. Lah ini biasanya orang-orang diterjemahkan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah itu tulisannya tidak ada Nabi. Misalnya begini, kalau Nabi Muhammad sendiri yang bersyahadat mestinya kan aku Rasulullah, kan gitu toh. Nah, kok dia mengatakan Muhammad Rasulullah? Lah Muhammad siapa itu? Kalau kita berpikir lebih ulang, gitu. Berarti bukan dia dong. Enggak gitu juga. Muhammad itu terjemahannya adalah orang yang terpuji. Jadi semua orang yang terpuji utusan Allah. Lah ini yang terlupakan loh ini di seluruh terjemahan ini. Para kiai-kiai itu juga terlupakan loh ini. Sehingga mungkin saja saya yang ngomong seperti ini diutus Allah untuk menjelaskan kepada panjenengan semua. Syukur bagi panjenengan semua juga menjelaskan sesuatu ke saya yang saya tidak tahu. Agar diutus Allah malam ini. Jadi kalau menunggu Nabi Muhammad ya, sudah meninggal yang Nabi Muhammad yang lahir di Mekah itu loh. Kan sudah meninggal. Artinya utusannya berupa apa? Ya mungkin berupa ajaran saja. Itu kan wis beda neh. Tapi nek untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, baik pendidikan, baik makanan, baik kesehatan, tentu orang terpuji di sekitar kita yang diutus oleh Allah. Dan ini adalah syahadat yang menurut saya adalah tepat. Mas sendiri, monggo Mas sendiri. Apakah Iya, Mas. tanggapan mengenai atau tanggapan mengenai apakah patung itu syirik? Menurut Mas Ya, sendiri gimana? ya terpulang sendirinya itu, Mas. Terpulang yang bawah. Dalam artian kayak gimana pemahaman yang betul dan tidak. Di sana itu kan ada dua faktor. Ya kalau melihat patung ya syirik, kalau tidak ya tidak. Jadi kembali ke sudut pandang ya. Iya, istilahnya gini. Kita itu hidup di kehidupan itu kan ada dua versi. Laki-laki, perempuan, siang dan malam, terang dan gelap. Gelap dan terang, besar dan kecil, bodoh dan pintar. Tapi maaf ya, Ya, mana yang baiknya lah. Ya kalau patung melulu ya bisa syirik. Tapi dalam artian kalau patungnya, dalam artian empuhnya, ya tidak juga. Kira-kira mungkin begitu. ya. Sudah Mas? Sudah. Ya, Ya monggo. terpulang sendiri. Ya, monggo sekarang Mas Eko. Monggo Mas. Mas bisa menjelaskan lebih detail mengenai ya patung itu apakah berkaitan dengan syirik? Tidak sama sekali. Ya, Kalau dari saya patung tidak. Karena patung itu ya artinya patung ya. Sedangkan syirik itu apa makna dari syirik itu? Syirik itu bahasa Arab, Mas. ya bahasa Arab kayaknya Mas. Oh, bahasa Indonesianya itu menduakan. Menduakan. Terus kalau bahasa mungkin yang saya ketahui mungkin dualitas atau dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Ya, Menduakan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Jadi patung itu ya nggak dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Nggak ada hubungannya sama syirik sebetulnya. Gitu. Jadi
kita ini misalnya syirik itu seperti ini. Eh, seperti hujan. Hujan itu adalah peristiwa tauhid ya, atau peristiwa non dualitas. Non dualitas dari atas ke bawah gini ya. Itu hujan. Nah, saat manusia memiliki kepentingan jemur baju, jemur kerupuk atau apa, bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah. Waduh, janji kerupukku kudanan, bajuanku nggak kering, ya kan? Setelah manusia lari ke belakang, melihat sawahnya terkena hujan, dia senang. Alhamdulillah, sawah saya subur. Dari satu kejadian, dia punya dua kepentingan. Yang satunya marah-marah, yang satunya senang. Bersyukur ya. Ya, itu syirik. Itu dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Jadi terima apa adanya kondisi kehidupan ini yang non dualitas. Jadi karena kepentingan tadi itu loh. Karena makanya Tuhan itu paling benci sama orang syirik. Karena orang syirik itu nggak bakal bahagia. Manusia terikat sama dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Seperti yang Kang siapa tadi bilang, Yang siang sendiri. malam, iya siang malam, baik buruk, itu di wilayah non dualitas tidak ada. Itu dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Besok kemarin itu tidak ada. Makanya banyak orang-orang yang terjebak oleh kemarin. Makanya dia menjadi ketakutan. Banyak orang terjebak sama besok. Menjadi harapan-harapan. Jika harapannya nggak tercapai, dia akan sedih. Maka manusia itu nggak bisa menikmati yang sekarang, saat ini. Detik ini. Dia terjebak oleh kemarin dan besok. Makanya Tuhan paling nggak suka di wilayah orang-orang yang terjebak di wilayah syirik. Nah, hubungannya dengan patung itu syirik kan jauh. Makanya orang yang memuji patung sebagai simbol ketuhanan, misal seperti itu, atau yang biasa disebut berhala, Tuhan itu senang. Orang yang belum bisa menemui atau menemui, merasakan kehadirannya ketuhanan itu, maka dia membuat simbol-simbol ketuhanan. Membutuhkan berhala. Membutuhkan berhala. Contoh kita sama istri atau pasangan yang dicintainya. Saat kita terpisah jarak, ruang, dan waktu, ya kan? Saat kita terpisah jarak dan ruang dan waktu, kita belum bisa menemui pasangan kita, istri kita. Maka yang kita puja dan puji, yang kita ciumin, yang kita doakan, itu foto istri kita. Foto pasangan kita. Nah, foto ini adalah simbol berhala. Simbol patung. Senang nggak istri kita atau pasangan kita saat kita seperti itu? Beda sama syirik. Nah, namun jika kualitasnya meningkat ya dengan doa, puja dan puji dari berhala tersebut kita, saat kita sudah bertemu sama pasangan kita, istri kita, apa yang kita cintain, sudah nggak dibutuhkan berhala itu. Patung itu sudah nggak diciumin lagi. Sudah nggak, ya kan? Maka kita langsung bertemu, memeluk, mencium, bercinta sama pasangan kita. Bercumbu ya? Iya. Ya, itu juga masuk. Tentang ketuhanan itu sendiri. Wajar manusia membuat simbol-simbol ketuhanan. Mulai patung. Begitu juga nama-nama, tadi apa yang disebut Bopo Mas Min. Nah, tulisan Allah atau alif lam lam ha itu juga simbol. Itu apa nggak berhala? Itu tulisan. Mereka hanya menyembah Tuhan, menyebut Tuhan itu hanya sebagai nama saja. Tapi nggak tahu siapa di balik nama tersebut. Apa substansinya di balik nama tersebut? Dia kan hanya memuji nama-nama Allah. Senang nggak Tuhan? Kalau manusia belum mampu menemui yang dibalik nama Allah, dia menyebut, memuji, pasti senang Tuhan ya. Pasti Tuhan akan memberi jalan kepada mereka.